Anisari bangidna wal kurba rojauna Nah, di sini kelompok bermain salsabila dan TK Pamekar Budi 1 Sukoharjo. Semangat pagi. semangat. Semangat. Semangat pagi. Iya. Kita pada kesempatan hari ini mau bercerita tentang seorang idola bagi seluruh umat manusia di dunia. Bukan penyanyi rock, bukan penyanyi dangdut, bukan penyanyi campur sari, tapi ini idola bagi seluruh umat di dunia. Nah, sebelumnya yuk tengadahkan tangan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan hari ini kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa bersama-sama di sini untuk belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kebersamaan kita pagi ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan terlimpah kepada kita yang berada di sini yang akan mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman, insya Allah. Baik, kita mulai bercerita ya. Tadi Bu Susi sudah matur bahwa pagi ini kita mau bercerita tentang seorang idola, tokoh dunia, tokoh seluruh umat di dunia. Ada yang tahu siapa dia? Iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu terlahir berapa ribu tahun yang lalu, tepatnya pada tahun gajah. Ya, tahunnya disebut tahun gajah karena Raja Abraham yang berada di Mekah saat itu mau menyerbu Ka'bah. Nah, keadaan di Mekah sangat genting. Saat itu Nabi Muhammad dilahirkan. Siapa yang tahu tanggalnya? Tanggal berapa? Tanggal 12. Harinya Senin, tanggal 12 bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah ya. Muhammad kecil dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Aminah. Ibunya bernama siapa? Aminah. Dari seorang ayah bernama Abdullah ya. Bapaknya Nabi itu namanya siapa? Abdullah. Abdullah abdinya Allah, hambanya Allah yang taat dan patuh. Ya. Muhammad kecil lahir dari ibunya yang bernama Aminah. Kebiasaan orang Mekah kalau punya anak kecil itu tidak dirawat sendiri, karena di Mekah saat itu banyak penyakit yang menjangkit. Jadi anak-anaknya diasuh oleh ibu susuan namanya. Nah, ibu susuannya namanya siapa? Ada yang tahu? Halimah Sa'diyah. Pada waktu itu di Mekah banyak orang-orang yang melahirkan. Jadi ya gantian ya, nanti
Nanti kalian itu kalau mereka punya anak akan dirawat oleh ibu susuan. Jadi banyak dari kampung-kampung itu datang ke kota Mekah untuk mengambil bayi-bayi dari orang-orang yang ada di Mekah. Begitu pula dengan saat Nabi dilahirkan. Nabi lahir tanpa seorang ayah karena waktu Nabi lahir bapaknya sudah meninggal. Ketika Nabi dalam kandungan berumur 6 bulan, itu ayah Nabi meninggal karena terjangkit penyakit. Sehingga ketika Nabi lahir sudah tidak punya bapak lagi. Nah, sehingga dirawat oleh ibunya dan kakeknya. Kemudian ketika ada orang-orang yang menjadi ibu susuan itu datang ke kota untuk mengambil bayi, tersisalah hanya tinggal Nabi, hanya tinggal bayinya Nabi, karena tidak ada satu ibu susuan pun yang mengambilnya. Karena ibu susuan itu juga mencari nafkah. Ketika mereka menyusui, mereka akan mendapatkan bayaran. Tapi ketika melihat bayi Nabi, ini anak janda, jadi mungkin tidak akan ada yang membayar, sehingga tidak ada yang mau mengambil. Hanya tersisa satu ibu susuan, dia pun orang termiskin di kampungnya. Dia datang ke kota dengan tunggangan untanya yang kurus dan bekal kambingnya yang juga kurus. Namanya Halimah Sa'diyah. Kemudian Halimah Sa'diyah ini berkata pada suaminya, "Wahai suamiku, tinggal tersisa satu bayi saja yang belum mendapatkan ibu susuan. Dia sudah yatim karena ayahnya sudah meninggal." Kata suaminya, "Ambillah olehmu, rawatlah, semoga membawa keberkahan bagi kita." Kemudian Halimah Sa'diyah balik lagi ke rumah Nabi, bilang pada ibunya, "Baik, aku ambil bayimu, tapi aku juga bukan orang yang kaya, sehingga mungkin aku memberikan susuku sedikit berkurang karena makananku tidak cukup. Terkadang aku makan tidak kenyang, kasihan sekali ya." Akhirnya dibawalah Nabi Muhammad kecil, ya, dibawalah bayi Nabi kecil oleh Halimah Sa'diyah, dibawa ke kampungnya. Tapi ada hal yang sangat menakjubkan terjadi. Begitu bayi Nabi dibopong oleh Halimah Sa'diyah, kemudian dia keluar dari rumah Nabi, dia mendapati untanya menjadi sehat. Meskipun badannya masih kecil, tapi sangat sehat. Tidak seperti ketika dia datang. Dia juga mendapati kambingnya yang untuk bekal itu menjadi gemuk. Itu adalah keberkahan dari Allah yang Allah berikan kepada Halimah Sa'diyah sebagai ibu susuannya. Kemudian Halimah bersama Nabi kecil menaiki untanya didampingi oleh suaminya. Ternyata orang-orang yang sudah terlebih dahulu mengambil bayi dari kota belum sampai di kampungnya, bayi Nabi sudah sampai terlebih dahulu di kampungnya dengan unta yang kurus tapi sehat. Dan setelah sampai di sana, ternyata ternak unta yang dimiliki oleh Halimah Sa'diyah itu kan sudah tua-tua, layaknya sudah tidak menghasilkan susu. Tiba-tiba untanya kembali menghasilkan susu yang segar, sehingga bisa diminum oleh Halimah Sa'diyah untuk mencukupi kebutuhannya, memproduksi air susu agar bisa menyusui Nabi. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang bisa diambil keberkahannya apa? Siapa yang tahu? Iya, bahwa rezeki itu adalah Allah yang atur. Mas Afif, Semua Afif. yang kita dapatkan dari Allah. Mas Af juga rezeki dari Allah, ya. Bagus, pinter,
Allah. Jadi Muhammad lahir riwayat cerita bagi serang raja Habsyi. Ada yang bisa punya? Ya pasti Muhammad lahir riwayat cerita bagi serang raja Habsyi. Tadi Mas Lafi, lega ya? 12 hari apa? 12 Rabiul Awal kandung Halimah Sa'diyah ada 3 orang, okay? Meskipun mereka bukan saudara kandung, mereka hidup berdampingan damai, pernah tukaran, tak pernah marahan, okay? Hidup bersama-sama. Nabi kecil tumbuh dengan sehat, okay? Sehingga membawa keberkahan bagi lingkungan di mana Nabi tinggal. Pertaniannya menjadi subur, ternaknya menjadi gemuk, okay? Sehingga Nabi tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat. Nah, Nabi bermain-main dengan saudara sesusuannya, anak Halimah Sa'diyah, menggembala kambing, menggembala kambing sampai dengan ketika masih bayi disusukan sampai dengan umur 2 tahun, sampai dengan umur 2 tahun itu ternaknya Halimah Sa'diyah menjadi gemuk-gemuk, susunya banyak, tanamannya subur, panennya melimpah. Setelah 2 tahun, bayi Nabi ini dikembalikan lagi kepada ibunya, dibawa lagi ke kota oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah berangkat ke kota dengan perasaan sedih, karena sebenarnya Halimah masih ingin masih ingin bersama-sama dengan bayi Nabi. Tapi karena usianya sudah 2 tahun, sehingga susuannya harus dikembalikan lagi kepada ibunya. Tapi sesampainya di sana, Halimah Sa'diyah mengembalikan bayi Nabi dengan harapan mudah-mudahan masih bisa lagi berdekatan dengan Nabi. Sampai di Makkah bertemu dengan ibunya Nabi, Halimah Sa'diyah mengembalikan Nabi. Wahai ibu Nabi, aku kembalikan anakmu kepadamu dari susuanku karena sudah selama 2 tahun bersama-sama denganku. Tapi kakek dan ibunya menghendaki Nabi tetap ikut dengan Halimah Sa'diyah. Karena apa? Di Mekah terjangkit banyak penyakit yang berbahaya, sehingga dengan harapan ketika ikut ibu susuannya Nabi akan tumbuh dengan sehat. Kemudian agar bisa belajar bahasa Arab dengan baik, karena ketika di kota bahasa Arabnya tidak baik. Sehingga dengan rasa sangat bahagia, Halimah Sa'diyah kembali lagi membawa Nabi ke kampungnya sampai dengan umur 6 tahun sesuai dengan perjanjiannya. Sampai umur berapa? 6 tahun. Tapi setelah waktu berjalan pada umur tahun, ketika Nabi sedang bermain dengan kakaknya, saudara sesusuannya, tiba-tiba Nabi diambil oleh 2 orang. Nabi diambil oleh 2 orang, dimasukkan ke dalam gua, dibelah dadanya, ya, dadanya dibelah, kemudian jantungnya diambil dan dibersihkan. Kakaknya melihat itu ketakutan. Ini gimana? Gimana ini Nabi diambil sama orang, diculik gitu, Ini Nabi diambil sama orang, dibelah dadanya. Kakaknya berlari pulang ke rumah, bilang sama ibunya, "Ibu, Muhammad kita, Ibu, Muhammad kita." Kenapa Muhammad kita?
Muhammad kita diambil oleh dua orang ibu. Dia dibelah dadanya, diambil jantungnya. Ibunya ketakutan luar biasa. Kemudian ibunya berlari menuju tempat yang ditunjukkan oleh anaknya. Ternyata di sana mendapati Muhammad sudah selesai dibelah dadanya, tapi masih nampak bekas jahitannya. Masih nampak bekas jahitannya di dadanya. Ternyata yang dua orang itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk membersihkan hatinya Muhammad agar tidak terkotori oleh dunia. Oke? Nah, setelah itu dibawanya pulang. Ketika pulang sampai di rumah, Halimah Sa'diyah merasa ketakutan. Nanti jangan-jangan ada peristiwa yang lebih besar lagi dari ini. Hingga belum sampai waktunya 6 tahun, Muhammad dikembalikan kepada orang tuanya karena Halimah itu takut sekali nanti mohon terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sampai di sana diceritakanlah kembali kepada ibunya peristiwa yang dialami. Kemudian ibunya mengatakan, tidak usah khawatir dengan apa yang terjadi pada Muhammad, karena bukankah banyak keberkahan yang diterima selama merawat Muhammad. Begitu ibunya mengatakan. Halimah Sa'diyah memang merasakan keberkahan ketika bersama dengan Muhammad. Muhammad tumbuh menjadi anak yang baik, yang usianya 6 tahun. Ketika usianya 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Sedih banget, pastinya sedih sekali. Masih kecil, tidak punya ibu, tidak punya bapak, ya. Akhirnya Muhammad kecil tumbuh bersama dengan kakeknya. Tumbuh besar di kota Makkah dalam perawatan kakeknya, pamannya, sampai dengan menjadi seorang nabi. Cinta kita kepada Rasul melebihi cinta kita kepada apapun dan siapapun, karena Rasul itu membawa amanah besar untuk memperbaharui akhlak umat seluruh dunia. Buka pintu, membuka jalan untuk kita menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang berakhlak baik. Jadi kita harus mencontoh kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.